Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bila kita berjumpa kembali oleh karena kemurahan Tuhan kita dan penyertaan Roh Kudus hingga akhir zaman, saudara-saudaraku. Lukas 1 ayatnya ke-31 sampai ke-32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaan kita akan berkesudahan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, si Maria sudah dikatakan oleh Tuhan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, saudara-saudaraku. Hendaklah, kata malaikat, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dari saudara-saudaraku, kelahiran Yesus, dia akan menjadi raja, menjadi besar, dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Yesus akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, saudara-saudaraku, karena dia yang terbesar di surga, saudara-saudaraku, dari antara semua yang ada, saudara-saudaraku. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, sebab dia dari keturunan Yehuda, saudara-saudaraku, dan bapa leluhurnya adalah Daud, saudara-saudaraku, dan akan menjadi raja atas kaum Yehuda, Israel, dan seluruh dunia, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, sebelum kelahiran Yesus, Roh Kudus atau malaikat sudah berbicara kepada Maria tentang kelahiran Yesus dan tentang mengenai nama Yesus, yaitu Yesus Kristus, dan mengenai kuasanya, tahtanya, bahwa Daud akan menjadi, bahwa Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub dan seluruh penduduk dunia ini, saudara-saudara terkasih. Jadi saudara-saudaraku, mari sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, di zaman itu Allah telah berfirman melalui malaikatnya kepada Maria bahwa engkau akan menamai seorang anak laki-laki itu, anak darah itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus, kelahiran Yesus sangat penting bagi kita, saudara-saudaraku, untuk kita boleh bertobat, boleh datang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus di akhir zaman ini, saudara-saudaraku terkasih. Marilah, layanilah Yesus, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, di sini juga dibilang ketika mereka di situ tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ini di Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi saudara-saudaraku, ketika mereka, yaitu Maria dan Yusuf, ketika Maria untuk bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam palungan waktu itu dari kandang domba, Maria melahirkan seorang anak yang bernama Yesus, saudara-saudaraku. Karena tidak ada tempat waktu mereka mendaftarkan diri. Jadi saudara-saudaraku,
Karena sudah penuh tempat, maka Maria datang ke satu tempat yaitu ada kandang domba. Maka Maria melahirkan Yesus di kandang domba itu dan membungkus dia dengan lampin kain bersih, saudara-saudaraku, kain putih, dan dibaringkan di dalam palungan. Saudara-saudaraku yang terkasih, makna kelahiran Yesus di sini adalah untuk kita boleh bertobat, boleh datang, boleh percaya sungguh-sungguh kepada Yesus di hari-hari terakhir ini, saudara-saudaraku. Jadi saudaraku, di sini Tuhan sudah mengatakan kita merayakan Natal, tapi marilah memaknai kelahiran Yesus, saudara-saudaraku, bukan dengan pernak-pernik Natal, tetapi dengan sungguh-sungguh pertobatan kita kepada Yesus Kristus, saudara-saudara yang terkasih. Rayakanlah hari kelahiran Yesus dengan sukacita, yaitu dengan pertobatan kita sungguh-sungguh, bukan merayakan dengan pernak-pernik yang tidak berarti bagi Tuhan. Nah, pernak-pernik adalah berpahala bagi Tuhan. Tapi jika kita datang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sungguh-sungguh, itulah makna kelahiran itu. Untuk kita lebih bertobat lagi, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, jangan memaknai hari kelahiran Yesus itu dengan Natal, tapi maknailah hari kelahiran Yesus itu untuk kita boleh bangkit, boleh datang menyerahkan diri kita bertobat kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus, saudara-saudaraku, pada Sang Mesias, saudara-saudaraku, yang telah lahir 2000 tahun yang lalu dan telah disalibkan dan mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga dan terangkat ke surga untuk menjadikan tempat bagi kita, saudara-saudaraku, supaya kita boleh dimerdekakan, dimenangkan, dikuduskan, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jangan memaknai hari kelahiran itu yang tidak bukan saudara-saudaraku. Tuhan tidak akan berkenan pada orang-orang yang tidak hati dan sepikiran dengan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, mari layani Yesus selagi ada waktu. Mari datang kepada Yesus sungguh-sungguh bertobat. Itulah makna Natal. Itulah bukan Natal, itulah makna hari kelahiran Yesus. Bukan Natal, saudara-saudaraku, sorry. Itulah makna hari kelahiran, bukan makna Natal, saudara-saudaraku. Tetapi makna kelahiran Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang terkasih. Saudaraku, marilah setiap hari kita harus datang, setiap hari kita harus bertobat, saudara-saudaraku, di dalam Yesus Kristus. Shalom, kasih damai sejahtera dari Tuhan kita dan penyertaan Roh Kudus sampai kepada akhir zaman. Bless you.